Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Masih ingatkah kamu bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh atau tracheopita? Tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita meliputi tumbuhan lumut atau bryopita. Tumbuhan berpembuluh atau tracheopita meliputi tumbuhan paku atau pteridopita dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang tumbuhan berpembuluh. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Masih ingat tentang istilah organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Ayo kita pelajari dan kita amati satu persatu bagiannya. Akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan berwarna tidak hijau, serta memiliki bentuk ujung yang meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bangkoang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Batang. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada tumbuhan monokotil, batangnya tidak bercabang, sedangkan pada tumbuhan dikotil, batangnya dapat bercabang. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang, serta rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang, kamu dapat melihat nodus pada bagian ini. Daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Macam-macam daun yang ada dibedakan oleh susunan tulang daunnya, yaitu daun menyirip. Sesuai namanya, daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga. Daun menjari memiliki bentuk seperti susunan jari-jari tangan.
Contohnya adalah daun singkong. Daun melengkung memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis melengkung. Contohnya adalah daun sirih. Daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya adalah daun jagung. Urat daun merupakan susunan tulang-tulang daun yang lebih halus. Sebenarnya urat daun ini terbentuk dari percabangan tulang daun. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul, yang pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Bagian-bagian biji terdiri dari yang terluar adalah kulit biji, berfungsi melindungi biji. Kemudian keping biji atau endosperm merupakan makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Kemudian lembaga atau calon tumbuhan baru, di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Nah, kalian sudah paham kan tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan? Di video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat melihat video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!